Pak Didik bengok, buka Didik. Jos. Los Dol. Ngajian kaya ngene ya ora kipas angin. Sumuk, guys, sumuk. Sallu ala Nabi Muhammad. Wae wong niku mikir metode dakwah Gus Miftah ki mumet ndase. Mila supaya ora mumet ora usah mau pikir. Nah, kayak saya diserang habis-habisan karena katanya saya pecinta lonte, saya begini. Padahal saya ngaji di depan lokalisasi, saya belum pernah memanggil mereka dengan nama lonte. Kan nggak mungkin aku pengajian para lonte rahimakumullah, lah ya mungkin. Nggih ya iki, ora mungkin. Saya bilang mbak-mbak warga Sarkem karena kebetulan mereka tinggalnya di Pasar Kembang. Mereka pekerjaannya apa? Dodol kroto. Kroto niku napa? Pakan manuk. Manuke sapa? Kiai Khalili. Ya kita doakan Kiai Khalili panjang umur lah, amin. Jadi wong sak donya mati Kiai Khalili urip dhewe, amin. Tapi lan jenengan duwe bojo kumisen kaya Kiai Khalili, pertahankan. Fik dia lele bukan buaya. Wah. Andane. Wong wedok ki ya aneh le. Senengane dolanan banyu tapi sengit karo boyo. Dok wedok. Ampun kondur yi, ampun kondur. Wis ra betah napa yi? Oh, mulih mboten mergo sengit kali kula, ora kuat nyawang rondo. Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati para alim ulama, para kiai, para habaib, yang sama-sama kita hormati Abbas Sanusi. Saya baru ini ketemu dengan beliau. Saya yakin beliau ini walaupun usianya kolonial tapi seleranya milenial. Dan yang jelas dari sekian banyak orang ini baru beliau yang sudah meninggalkan dunia hitam. Artinya Pak, rambutnya putih semua. Saudara-saudaraku, Arema Kerangalam yang sama-sama tim sepak bolanya nggak jelas kayak tim saya di Sleman. Saya hari ini melihat karakter orang di Indonesia itu seperti wasit sepak bola. Kalian tahu wasit sepak bola itu? Wasit sepak bola itu profesi yang paling nggak asik. Kenapa? Karena pekerjaannya lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Betul? Dan ada lagi di Indonesia profesi yang tidak asik selain wasit sepak bola. Halo Dik. Nganggo belangkon. Tapi lucu, luwih gede belangkonnya timbang dasi. Tapi ada lagi satu profesi yang lebih menjengkelkan daripada wasit sepak bola. Kalau wasit sepak bola itu lari ke sana kemari mencari kesalahan orang. Apa yang lebih menjengkelkan? Wasit tinju. Wasit tinju itu betul-betul kurang ajar. Kenapa? Ada orang rangkulan, dipisah, ada orang antem-anteman dijarke. Goblok itu. Ya toh Pak? Makanya saya paling senang itu profesi seperti yang dulu pernah saya geluti. Profesi abang becak. Abang becak itu orang yang paling sabar sedunia.
Buktinya apa? Nunggu penumpang ora teko, becake tumpaki dhewe. Nah. Bahkan saya pernah naik becak, saya dulu 5 bulan naik becak saya ditabrak mobil, remuk. Saya nggak marah. Cuma nyanyi lagu India. Matane, matane, matane. Kenapa ini saya sampaikan? Lari ke sana kemari, mencari kesalahan orang. Kemudian orang ngakur malah dipisah, orang teman-teman dibiarkan. Inilah yang terjadi di Indonesia hari ini. Ya anaknya sapa to ya? Anak itu karakter orang tuanya. Kok anak pas ngaji bengok-bengok, kuwi bisa jadi mbiyen bapak ibune pas gawe yang bengok-bengok ngono. Tarik sis. Lah, yang pengen saya sampaikan apa Bapak Ibu? Bagaimana kemudian bangsa ini supaya menjadi bangsa yang besar? Saya teringat dengan umatnya Nabi Musa alaihissalam. Umatnya Nabi Musa itu pernah dilanda kekeringan panjang, kemarau panjang, bahkan terancam dengan kematian karena kelaparan. Akhirnya Nabi Musa mengajak umatnya untuk melaksanakan sholat istisqa, sholat minta hujan. Kalau kalian banyak pilihan, mana yang harus saya nikahi bukan istisqa tapi istikharah. Tapi yang jomblo-jomblo ini kalian gak usah istikharah. Kenapa? Karena memang gak ada yang dipilih. Santai aja bro. Saya tadi bilang, kalau kamu menikah kurus sama gemuk, kamu pilih mana? Menikahlah dengan yang gemuk, jangan menikah dengan yang kurus. Kenapa? Karena cewek kurus itu hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Semok matamu saya. Makanya mbak-mbaknya yang gemuk santai saja. Kalau kamu dibilang dasar gemuk, kamu jawab, ora masalah, aku lemu mergo mangan sego. Daripada kue kuru gaweane mangan konco. Lah. Karena ini saya harus menyelesaikan bahasa milenial, Bah. Kalau Pak Didi ini pusat ke atas kolonial, pusat ke bawah milenial, gitu kira-kira. Akhirnya diajak sholat istisqa. Sholat pertama belum turun hujan, sholat kedua tidak turun hujan, sholat ketiga tidak turun hujan. Akhirnya Nabi Musa ini matur sama Gusti Allah, Gusti, saya sudah sholat istisqa, kenapa engkau belum menurunkan air hujan? Dijawab oleh Allah, wahai Musa, aku tidak mungkin menurunkan air hujan kepada kalian. Kenapa? Karena ada umatmu yang tidak akur. Ada di antara umatmu yang tidak rukun, yang bermusuhan saling membenci antara satu dan yang lainnya. Selama itu dilakukan, tidak akan pernah aku turunkan air hujan. Lah Nabi Musa iki takon, Gusti, sinten umat kula sing ra gelem akur? Mangka ndake kula. Akhirnya Allah jawab, aku yo ora bakal ngomong, Mus, mosok Gusti Allah kok ngerasani. Padake wong panjen mus. Ya lah wong wedok biasa ngomong itu biasa Pak. Ya karena memang takdir perempuan tuh diciptakan lebih banyak ngomong dibandingkan laki-laki. Makanya kalau Anda punya istri cerewet itu sebenarnya bukan cerewet, mau ngendikane rodok kathah, gitu aja. Dan yang jelas bahasa Anusi, perempuan tuh karakternya satu. Perempuan itu kalau disakiti tidak pernah lupa, tapi kalau menyakiti nggak pernah ingat, itu perempuan. Hati-hati. Bojone papat, masya Allah. Ya, jenengan bojone papat Pak. Subhanallah, wong tua ngacengan. Papat. Aku pengen itu ilmune aku.
Pak Kiai luar biasa, papat bojone. Mungkin kula dijazahi Kiai nggih. Tapi insya Allah saya termasuk suami yang setia. Karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena di depan kamera. Ya. Yang jelas kayak Pak Kiai Khalil ini punya prinsip. Bojo tuwek kuwi kaya Quran suwek. Tegese apa? Diwaca angel diguwak dosa. Makanya sing diwaca Quran sing anyar, sing Quran suwek disimpen wae gitu loh. Karena pada dasarnya laki-laki itu seperti soda. Kenapa laki-laki seperti soda? Iya, lelaki itu seperti soda. Kenapa? Karena kalau ketemu susu pasti gembira. Makanya namanya soda gembira. Kan ngaji milenial malam hari ini tagline-nya satu, salam satu jiwa, los rarewel. Rema. Akhirnya apa? Nabi Musa dikasih syarat oleh Tuhan, kalau pengen saya turunkan air hujan, umatmu harus akur. Akhirnya umatnya dikumpulkan oleh Nabi Musa, kemudian dia berkata kepada umatnya, wahai umatku, kalau kalian pengen mendapatkan air hujan dari Allah, silakan menjadi hamba yang akur, rukun. Dan begitu mereka rukun, Allah langsung menurunkan air hujannya, ber bledek. Udan. Ora usah ngrogosak to, Bah. No. Tapi kun juga duit bono kacu. Shallu ala Nabi Muhammad. Disinilah saya teringat dengan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman. Jadi syaratnya surga itu harus punya iman. Wala tu'minuna hatta tahabu. Dan Anda tidak bisa dikatakan beriman kalau tidak mempunyai rasa kasih, cinta dan kasih sayang. Makanya malam hari ini saya niati betul-betul datang ke Malang. Apa? Beli bawang kleru merica. Beli bawang kleru merica. Aku datang ke Malang dengan membawa cinta. Wah. Makanya kenapa saya ngomong cinta? Karena kalau ngomong cinta pasti harus bawa hati. Ibu-ibu tahu, mbak-mbak tahu, hati itu fungsinya ada dua. Yang pertama fungsi hati adalah menyimpan air mineral di dalam tubuh. Yang kedua fungsinya apa? Menyimpan cintaku padamu. Saya selalu mengatakan apa? Cinta yang berawal dari air mata akan berakhir. Cinta yang berawal dari mata akan berakhir dengan air mata. Tetapi cinta kita malam hari ini berawal dari hati. Sampai akhir tidak akan pernah mati. Oh, ngono Pak Didi. Jadilah awakmu ngomong karo rakyatmu ning Malang, cintaku padamu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Ora percaya jajalon. Shallu ala Nabi Muhammad. Lah, Bapak Ibu yang saya muliakan, katanya ada Pak Ahmad Basarah, nggak ada tak? Oh masih ada tamu. Ya. Oh cowok kok ada tamu? Tamu kan biasanya menstruasi itu. Saking menariknya pengajian malam hari ini, subhanallah, kiai ini radiwene wedang. Masa ya kiai milenial suguhane dikon ngisor panggung kaya ngene. Dancuk iki. Lah kiai ne Via Valen kok wedange mung kaya ngene iki apa lho? Ya Allah. Memang sih air putih ini menggambarkan bahasa Nusi ya. Kenapa saya katakan air mineral ini menggambarkan bahasa Nusi?
Air putih itu sederhana sih, tapi penting. Iya, ngono carane, ngono. Tambahi. Allah. Lah Bapak Ibu rahimakumullah, ngaji ya kopi apa-apa ngono ya. Wis adem banyu putih. Nguyuh tok. Ini tadi tempatnya di mana? Di Bebek Songkem. Cangkeme sapa? Oh, bebek cangkem nggih. Kalian tahu bebek itu enaknya di mana? Di huruf B. Karena kalau nggak ada B-nya nggak enak. Tapi lebih enak kalau huruf B-nya diganti. Orang bilang bebek itu penyebab kolesterol, salah. Ternyata bebek itu menurunkan kolesterol. Maksudnya apa? Menurunkan dari perut ke kaki. Jadi kolesterolnya tinggi nih, Pak. Santai aja, Bu. Kalau kolesterol gampang lah obatnya. Kalau asam urat lah, kayak ibu-ibu yang kakinya dipajang ke depan, ini lara sopan banget toh. Ngaji ngarep dhewe tungkake slonjorke walah yu. Orang rumangsane tungkakmu meletek-meletek. Kamu asam urat ya? Yang asam urat tak kasih obat. Nanti Anda pulang cari gula batu. Caranya gimana? Gulanya dikasihkan asame, watune nggih nutuki urate itu insyaallah. Rondo. Oh iki rondo iki. Oh ya Allah, rondo. Mata kula niku kalih rondo niku awas banget. Janda itu semakin banyak di Indonesia gara-gara iklan di TV. Janda semakin di depan. Nah itu. Jadi dikene rondo. Nggih. Ketok. Rondo niku langgu cangkeme ngebas. Wah. Tapi kalau kalian nikah dengan janda, percaya diri saja. Kalau kalian nikah dengan janda, bersyukurlah. Kenapa? Karena minimal janda itu jujur. Sudah tidak gadis lagi. Daripada kamu nikah dengan gadis tapi rasa janda. Jadi ini gadis, Bruno malam pertama kaya malam terusan. Dol matamu kok dol iki apane iki lho. Lah kaya Kholili apalah ngono. Sing rondo kaya ngopo niku apal. Rondo iku apa iki? Rondo niku keturun karo sing gudo. Rondo niku lagune kelayung-layung niku. Lah bocah-bocah band niku mesti apa? Ana tangis kelayung-layung tangise rondo atine bingung. Nangis saben bengi turu dhewe rono sing ngancani ditumpaki arang-arang rondo. Lah sing numpaki sapa ya iki ya? Ajur. Rondone pure. Endi? Rondone sing pundi? Wow, kowe iki ya lucu. Ana ning ngarep kene kok ndelok YouTube, goblok. Ndelok aku. Sorry ya, kamu janda kan, sorry. Aku sama kamu itu seperti Indomaret dan Alfamaret. Maksudnya Pak berdekatan tapi nggak pernah jadian. Nah. Sorry ya. Janda sorry ya. Aku sama kamu itu beda pemikiran. Kamu mikir aku mikir Via Valen. Nah. Oh, beda kepercayaan. Ya kamu yakin mau, aku yakin gak mau gitu. Shallu ala Nabi Muhammad. Lah Bapak Ibu rahimakumullah. Yang paling mahal dari bangsa Indonesia hari ini adalah kerukunan. Maka coba Anda lihat. Begitu mahalnya rukun itu. Satu, beda agama menjadi penyebab tidak rukun. Kita lihat dulu, kita identifikasi. Apa penyebab orang itu tidak rukun? Coba lihat. Beda kepentingan. Satu, soal agama.
menjadi isu yang dari dulu tidak pernah selesai. Maka saya itu paling anti mengomentari agama lain. Bagi saya apa? Agama itu untuk diamalkan, tidak untuk diperdebatkan. Makanya kalau konsep Islam jelas, lakum dinukum waliyadin. Kalau kamu berdebat dengan agama non-Islam, selamanya nggak akan ketemu. Karena bagi orang Hindu, agama yang paling benar adalah Hindu. Bagi orang Katolik, agama yang paling benar adalah Katolik. Demikian juga bagi kita orang Islam. Inna dina indallahil Islam. Maka agama itu tidak untuk diperdebatkan, tapi untuk diamalkan. Pertama kali saya kenal dengan Deddy Corbuzier tahun 2018. Gara-gara saya diundang di acaranya dia, kopi susu. Apa? Lah kok hitam? Lah hitam putih lah kopi susu toh. Kopi ki hitam, susu ki putih. Apa? Nama kopi susu. Kayak kopi teko bah. Nah, iki lho. Oh, paling nguduk iki. Kowe nganggo masker mergo wedi corona apa cangkemmu merongos? Oh. Wah, rondone sok tampilan. Ini kelasnya rondone iki STMM, setengah tua meh modar. Ini apa, teh poci ya? Sama teh rempah. Kalau saya biasanya kalau kopi pahit. Tapi yo teh ra apa lah bah, maklum. Ya sekali-kali urip kudu ngeteh, men awakmu ngerti, urip kira nganggo pahit tapi yang nganggo kecut barang. Nganggo sepet barang. Tapi kalau saya hari ini minum es teh manis, nggak pernah gulanya saya aduk. Ya, karena saya pengen kenapa nggak mau saya aduk? Karena saya sudah bosen dengan janji yang manisnya hanya di depan. Iya, aku rungokno. Tapi minuman yang paling saya hindari adalah kopi susu. Karena kopi susu itu membingungkan bah. Kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak turu. Makanya kalau saya dikasih kopi susu biasanya tak akali. Kopi ini tak ombe, susu ini tak cekeli. Kopi susu. Loh tapi iklan kopi ngapusi loh bah. Kopi susu dibuka kopi ini rono susu nih, ya toh? Kopi tugu luwak dibuka kopi ini rono luwak. Iklan ki sing jujur mung siji. Iklan sarung gajah duduk, ya toh? Dibuka sarungnya ono belalene lah. Angel. Masuk rondone takon, belalene pundi lah iku ora ngerti. Oke ya rondo kayak. Oh alah. Anaknya situ. Ya Allah. Wahai para janda, yakinlah bila cinta pertamamu meninggalkan luka, yakinlah cinta keduamu akan menghadirkan surga. Sapa ngerti kowe dadi rondo diraut diwayu karo Kiai Kholili umpama. Iki rondo ngarep kabeh iki lho ya. Serapopo. Ula mong masalah rondo wong seksi lah yo gaweanku. Sampai aku dilokke karo Ustadz Mahir Gus Miftah pecinta londe. Ya Allah. Ya saya pecinta londe. Karena kalau saya nggak mencintai mereka nggak mungkin saya ngaji dengan mereka, betul? Oh no bro, santai wah. Santai. Kenapa kalau saya ngaji pakai kacamata? Supaya kalau ngelirik janda tidak kelihatan. Ngono bro. Ya jelas Gus Miftah ngaji nganggo kacamata. Ngopo yo nganggo kaca lemari abot. Mau saya mata kan nggo kaca lemari lah yo ora kuat. Ngono rondone buka kacamatane. Aku buka pingsan kowe yuyu ada. Lha engko pinggir rondone lak turu mbayangke aku. Santai wae rondo. Lah, persoalan agama umpamanya.
Dulu Mas Deddy Corbuzier tuh ngundang saya gara-gara seperti kalian tahu, gara-gara sholawatan saya di kafe itu viral. Selesai syuting saya ditanya sama dia, "Brur, menurut ente benar nggak pernyataan yang mengatakan semua agama itu benar?" Saya bilang, "Ini benar, tapi masih koma, belum titik." Yang tepat apa? Semua agama itu benar bagi penganutnya. Kalau semua agama itu benar titik, bahaya. Nanti Pak Didik tiap hari ganti agama. Ngapa? Semua agama benar kok. Senin Didik Islam, Selasa Kristen, Rebo Katolik, Kemis Hindu, Jumat Buddha, Sabtu Dharma Gandul, Minggu Didik Gandule Mbah Dharma umpama. Senin gondal gandul, macam-macam. Maka semua agama itu benar. Lah ini kawan-kawan kayak pemuda Pancasila harus paham. Apalagi kalian menyatakan sebagai pemuda Pancasila, tentunya harus paham dengan ideologi Pancasila. Makanya saya hari ini menolak keras bagi siapapun, ormas apapun yang membuat ideologi ormasnya di luar ormas, di luar ideologi Pancasila. Gitu. Ora gelem karo Pancasila ya minggato, meramelu berjuang, meramelu ngaru-ngaru kemerdekaan, kok mengatakan Pancasila tidak cocok. Walah, kayak saya kemarin di jalan. Pancasila tidak cocok, harus diganti dengan sistem khilafah. Takbir, Allahu Akbar. Langsung mobil tak buka, tak jawab, Sami Allahu liman hamidah. Sopirku jawab, Robbana walakal hamd. Malah kayak wong sholat. Jadi di dalam Pancasila ada 6 agama yang diakui oleh undang-undang. Islam 87,5% dari jumlah 270 juta jiwa. Dan dari 87% ini Nahdlatul Ulama mempunyai warga 49,5%. Muhammadiyah 4,9%. Jadi Muhammadiyah itu jumlah warganya hanya 10% dari Nahdlatul Ulama. Tapi hebatnya Muhammadiyah kuwi nyuwun sewu lakon bisnis golek duit luwih ampuh wong Muhammadiyah tinimbang wong NU. Soalnya apa? Saya itu kadang-kadang matur, kiai-kiai NU ki repot. Itulah bedanya pengacara dengan kiai NU. Kalau pengacara itu biasanya masalah jadi duit. Lah kiai NU kuwi biasanya kiai duit jadi masalah. Nah, itu. Makanya repotnya di situ. Padahal jumlah kita 49,5%. Saya itu apal dengan NU dan Muhammadiyah karena dulu saya zaman kuliah sudah praktek toleransi. Orang NU tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah 4,5 tahun. Dan ternyata nggak ada masalah. Waktu itu saya jadi James Bond, jaga masjid dan kebun 4,5 tahun. Tapi gara-gara saya tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah, saya kurus Pak. Berat badan saya hanya 45 kilo. Kenapa saya ikut Muhammadiyah kurus? Mergo Muhammadiyah belas ratau ono selamatan. Wis ra ono mangan-mangan belas ya. Begitu saya pindah ke masjidnya orang NU Pak, berat badan saya langsung naik 100 kilo waktu itu. Kenapa saya jadi orang NU gemuk? Soalnya wong NU titik-titik mangan, yasinan mangan, tahlilan mangan, selamatan mangan, maulutan mangan, rejepan mangan, istighosahan mangan. Tanggane lara njaluk didongake mangan, delala sing lara mati mangan meneh. 7 dina ngono lho. Nganti Kiai Khalil rupane kaya takir tak kandhane. Mangan dong. Ayo mangan NU dilawan. Subhanallah. Lah, itu ya. Semua agamanya ini punya hak yang sama. Islam sama. Lah, ketika ngomong Indonesia, saya ibaratkan begini. Sing cah nom-nom iki ben paham. Tolong lihat jari saya, jangan lihat akik saya, ya. Pamer matamu, pamer. Copot gue isin aku. Malah muga-muga ketinggalan. Tanggo meneh. Amplope murah dinyang kelangan akik.
Mendong coba. Tak pikir kopi, teh, sepet. Oi, kopi bro. Tapi ingat, cowok di mata cewek itu seperti gula di dalam kopi. Salah terus. Gawe kopi rano gulone pahit. Sing disalahke sapa le? Gula. Gula. Iya toh gawe kopi rano gulone. Salah. Gawe kopi kemanisen. Sing disalahke sapa? Gula. Goblok gawe kopi kakean gula. Dadi wong lanang ning matane wong wedok iki belas rano bener takane. Wis kaya gula kuwi mau. Tapi ingat, jadi bupati itu juga seperti gula di dalam kopi. Ada rasanya namun tidak pernah diperhatikan keberadaannya. Lah. Mila dadi bupati iki lak bener, lak salah siap-siap dicaci maki, ya toh? Lak berprestasi jangan minta dipuji. Rungokno. Mila muga-muga dadi orang nganggo korupsi. Amin. Isin aku korupsi berjamaah dari DPR Malang. Ya Allah. Ngono. Aku langsung ngelus dodone bojoku. Ya Allah. Lah ya ngapa bojo-bojoku dik cier randane pengen cier. Aku ya mungkin ngelus dodone rondo. Ngoten aku mati dhisik. Kan susune kadaluarsa. Dan aku mati keracunan. Kayak cangkeme nyedot alon-alon ki apa? Rondoe sering galau, bengi-bengi. Aku mundur alon-alon mergo sadar aku sapa mung digoleki pas WA-mu sepi. Olah Pak Kiai Kholili beda. Aku mundur alon-alon mergo kowe ra gelem kelon. Oh lah awake dhewe milenial beda. Aku mundur alon-alon mergo sadar aku sapa ahli maksiat sing kakean dosa. Aku mundur alon-alon mergo sadar aku sapa santri sing nakal ra iso apa-apa ngono ba. Tambahi matamu. Ngawur kowe. Kowe iki lak ngomong pas. Ya, ben rame selawatan dhisik ya. Nah, tak terangke engko rumah Indonesia supaya rukun di dalamnya. Ayo. Nyanyi Ditinggal Rabi versi Gus Miftah. Lah ra iso diwalik, kowe ngaji aku ngendang ya. Kendange tulis gebukane ra kepenak, entek dite, entek dite. Ya. Oke. Iki jenenge kelompok apa iki? Ki Ageng Wali. Wali, ya. Mambenge aku ngaji karo wong jenenge Yuli. Kenapa dia dinamakan Yuli? Mbokne Yu, bapakne Li. Yuli kok. Gitu loh. Mbokne Yu, bapakne Li. Maka anaknya namanya Yuli. Kan saiki wong Indonesia iki senengane nama singkatan. Nah, jenengmu Didik sapa, Bro? Didik Didik Gatot Subroto. GWS. Oh, DGS. Hop, kopi ini teko. Meneng to, arepe ngopi kok ngangeng wae. Kok sih. Kopi itu ning motor apik. Ora percaya tumplake raimu. Sallu ala Nabi Muhammad.
Nadane cangkemmu melu aku wae. Ya, aja aku melu awakmu. Karena aku dudu penyanyi. Monggo ngunjuk Pak Kiai Khalili. Rondone njaluk kopi. Melu wae cah kuwi iki. Santet meteng lho. Rondo. Yuk, selawatan yuk. Atiku rasane lara, nyawang kanca ado karo agama. Randuwe tata krama, Qur'ane ra diwaca, salate ya ditinggalno. Apa iki wis jamane caca enom kelangan akhlake. Wong tua diseneni, guru ya dikepuki. Hayo rene gendang ngaji, tangan diangkat sholawat. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muhtar. Ulangi lagi yang lebih kenceng bareng-bareng, mudah-mudahan corona hilang. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim ahwali muhtar. Lanjut ke versi jomblo. Atiku rasane lara, nyawang kowe rabi karo wong liya. Kowe teko ninggal aku, apa iki wis salahne? Kudu bisa kelangan tresnane, kudu kuat atiku, kudu kuat batinku, senajan nyiksa tresnaku. Sing banter sholawat. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali. Sekali lagi yang lebih kencang bareng-bareng. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muhtar. Sallu ala Nabi Muhammad. Malaikatnya bengok, ho ah ho Pak Didi bengok, buka Didi. Jos.
Los Dol. Ngajian kaya ngene ya ora ana kipas angin. Sumuk, guys, sumuk. Shallu ala Nabi Muhammad. Wae wong niku mikir metode dakwah Gus Miftah iki mumet ndase. Mila supaya ra mumet ra usah mau pikir. Nah, kayak saya diserang habis-habisan karena katanya saya pecinta lonte, saya begini. Padahal saya ngaji di depan lokalisasi, saya belum pernah memanggil mereka dengan nama lonte. Kan nggak mungkin aku pengajian para lonte rahimakumullah, nah ya mungkin. Nggih ya iki, ora mungkin. Saya bilang mbak-mbak warga Sarkem karena kebetulan mereka tinggalnya di Pasar Kembang. Mereka pekerjaannya apa? Dodol kroto. Kroto niku napa? Pakan manuk. Manuke sapa? Kiai Kholili. Ya kita doakan Kiai Kholili panjang umur lah, amin. Jadi wong sak donya mati Kiai Kholili urip dhewe, amin. Tapi lan jenengan duwe bojo kumisen kaya Kiai Kholili, pertahankan. Fik dia lele bukan buaya. Wah. Andane. Wong wedok ki ya aneh le. Senengane dolanan banyu tapi sengit karo boyo. Dok wedok. Ampun kondur yi, ampun kondur. Wis ra betah napa yi? Oh, mulih mboten mergo sengit kali kula, ora kuat nyawang rondo. Rondone nyepak. Ayo Dik, kopine Dik. Lah Indonesia niku nyuwun sewu rumah besar. Rumah besar namanya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, pokoknya NKRI harga mati, janda hilang bisa dicari. Kembali rondo meneh pokoknya. Ben seneng rondone iki. Iya rondone sumuk, cie. Tolong jandanya mundur dikit, orang maju-maju, mundur dikit. Kenapa? Cantiknya kelewatan. Iya. Rai iso turu kok delok wae. Sumuk gak keringetan gue. Sumuk gak keringetan nggih. Iya. Kering banget. Kurang ajar. Sumuk ora keringetan. Lara keri kebangetan lah ya. Kodok adali terus. Waduh, kopi tanpa susu. Sepi tanpamu. Iya. Oh, soal codot-codotan yo pinter aku kok. Niki Raja Gombal. Padahal niku jam 8 pas acara kula teng E-News tayang niku. Bintang tamune Menteri Tenaga Kerja. Ya kuwi mau tambahi. Tambahi. Oke lah takon Gus Miftah kampanye. Sopo kondo? Aku ngaji sing ngundang untuk uang iki kok. Sing ngundang kula niki lho. Niki itu loh indahnya Indonesia. Bocah niki agamanya Katolik, tapi dadi asisten kula. Dadi niku kula juluki NU cabang kafir. Ngene iki wong ngene. Begitu dekatnya saya dengan teman Katolik, teman-teman Kristiani. Mila tak terangke ben awakmu paham. Jangan sampai gara-gara beda agama kita bermusuh-musuhan, betul? Kok jangankan kamu berada di bawah NKRI. Kamu itu di bawah Arema saja bisa akur kok, salam satu jiwa. Padahal di bawah bendera Arema. Apa sing melu Arema ki kabeh wong Islam? Lah ya ora ta? Ora ya ana wong Nasrani, ana wong Kristen sak piturute. Maka saya itu seneng Pak Sanusi. Saya itu beberapa kali di tag, di mention di Instagram saya itu potongan pengajian, video pengajian Gus Miftah itu diposting sama teman-teman Arema. Di fanspage mereka itu bagi saya luar biasa. Makanya kula heran kok ndelok bal-balan nganti balang-balangan nganti ono sing mati, seolah-olah agama kita itu adalah sepak bola. Sepak bola itu hanya hobi le. Hanya hobi, sama halnya sekarang Gus Miftah sukanya nuwun sewu sepeda. Karena godaan pria di era new normal, harta tahta sepeda. Tapi kalau godaan wanita di era new normal, harta tahta Gus Miftah.
Tapi bagi kalian yang suka sepeda, tetap pesan Gus Miftah, tetap berhati-hati di jalan. Kenapa? Karena jatuh di aspal tidak seindah jatuh di pelukan mantan. Ya. Yang sakit itu bukan jatuh dari sepeda, tapi jatuh hati sama janda kamu nggak terima ya. Oh, jandanya siap jadi nomor 5, Abah. Janda celutak. Ditantang loh, nomor 5 rapopo. Jadi kalau orang nikah dengan janda itu tidak ada malam pertama, tapi adanya malam terusan. Lah, Indonesia yang namanya NKRI ini, rumah besar NKRI, di dalamnya itu ada 6 kamar. Kamar Islam, kamar Kristen, kamar Katolik, kamar Hindu, kamar Buddha, kamar Konghucu. Lah, saya meyakini kalau setiap orang Indonesia itu kembali ke kamarnya masing-masing, bocah-bocah pemuda Pancasila ya, teruskan omongan saya. Anak-anak banser, sing bendino sak nggon-nggon ngawal aku mung difitnah terus sakniki banser nih. Terakhir yang difitnah itu ketua Ansor Banten soal pembakaran poster atau apa, padahal dia tidak ada di tempat. Sabar weli. Pokoknya para janda kalau menikah dengan banser. Jelas. Kenapa? Kiai saja dijaga, apalagi hatimu. Izinkan ayah, izinkan ibu, relakan dia jadi imamku. Di bawah doamu serta restomu, majulah ibadah istikharahmu calonku. Jangan ngajak pacaran sebelum kamu halalkan. Cerewet wae tambah-tambah ora urun cerewet. Tapi bener. Selama orang Indonesia ini kembali ke kamarnya masing-masing gak ada masalah. Yang jadi masalah itu apa? Ketika orang Indonesia kembali ke kamarnya orang lain. Maka hati-hati ini para pejabat di Malang. Sekarang ada kecenderungan pegawai ASN itu banyak yang mulai terpapar pikiran-pikiran radikal yang tidak lagi mencintai NKRI. Makanya kalau saya di Jawa Tengah itu ada program dengan Pak Ganjar itu deradikalisasi di SMA, SMK dan perguruan tinggi serta untuk ASN itu sendiri. Karena saya mendapati apa? Di Boyolali itu ada pegawai negeri tapi mengharamkan siswanya untuk upacara bendera. Katanya hormat kepada merah putih itu tauhid. Ya Allah, nguntal duitnya negara tapi ra gelem hormat karo negara. Makanya bupati sini kok ada ASN seperti itu pecat. Ayo. Lho mangan duitnya negara kok ora cinta karo negara. Minggato. Apa hormat salah hormat merah putih? Kok dikatakan tauhid? Dari mana? Perjuangan kita itu tidak harus perang melawan Belanda, cukup menghormati tinggalan para pahlawan. Salah satunya apa? Ya hormat dengan negara melalui upacara bendera. Eleknya di mana? Maka santri saya di pondok Pak, itu wajib upacara bendera. Orang melu upacara bengi tak hukum, tak kon turun ning kuburan ngeloni kijing. Karena kebetulan utara saya itu kuburan. Kalau niki jeng aku, karo mbayangke betapa dulu para pahlawan ketika mereka berperang, mereka tidur di selokan, mereka tidur di hutan, mereka tidur di kuburan demi mendapatkan kemerdekaan Indonesia. Makanya nyuwun sewu, lak pengen akur Islam kembali ke kamarnya. Maka saya paling nggak mau mengomentari agama lain. Dan Allah menakdirkan Miftah ini tinggal di satu daerah yang 60% tetangga saya Nasrani. Pondok pesantren saya berdiri di kampung orang Nasrani. Dan ternyata indahnya luar biasa. Saya punya kolam di depan pondok. Pendeta telepon saya, "Gus, angsal mancing mboten?" "Boleh." Begitu mancing ning ngarep kolam kula diajak. Tapi nyuwun sewu Gus, sikil kula korengen. Terus pripun pendeta? "Mbok tulung kula digendong." Akhirnya pendetane tak gendong.
Begitu pendetanya tak gendong langsung ngomong, baru hari ini ada pendeta bisa naik haji. Wah, aku batin tancuk ya. Guyon biasa. Wah, akhirnya sampai kolam, pendetanya tak uncalke ning kolam, pure. Pendetanya protes, Gus, kenapa saya dilempar ke kolam? Mohon maaf Pak Pendeta, baru hari ini ada pendeta dibaptis sama Pak Haji. Wah, Indonesia. Jadi santai saja. Saya bikin masjid, pasang beduk. Kebetulan beduk saya dulu yang made in Malang. Gede, ukuran hampir 2 meter. Begitu saya pasang di mana? Kota Legi atau mana itu? Begitu saya pasang beduk di masjid, pendeta datang. Gus, kenapa masjidnya nggak dipasang piano kayak di gereja saya? Saya jawab, pendeta ki lucu, Pak, neng masjid kok ono piano, sandal wae ilang kok aku ngono. Makanya kenapa dipasang beduk karo mau gowo-gowonen kayak anak. Tapi di takmir itu banyak yang salah ya. Ngomong saya kelingan. Kenapa hari ini banyak masjid tidak makmur, Pak Sanusi? Karena pengurus takmir itu biasanya kakean repot, Pak. Kakean peraturan. Deloken ya lho, masjid ditulisi dilarang tidur di dalam masjid. Ya tak? Lah aku ora urusan. Boleh Gus tidur di dalam masjid, boleh. Lah nanti gimana waktunya sholat tidak bangun? Ya sholat kesisan, gampang tak? Ya rampung tak? Kita itu kadang-kadang bikin peraturan aneh-aneh. Saya pulang pengajian dari Jepara, kebelet ngising. Lah saya pengen sholat duha sekaligus ngising. Begitu saya masuk masjid, WC ini dikunci Pak. Saya ketemu dengan penjaganya, Pak kok dikunci? Enggak, itu posisi jam 10 pagi. WC dibuka setiap jam 12. Masa aku ngempet ngising 2 jam lho. Akhirnya aku pindah. Apa? Loh, tenane ra betah nyawang rondo. PDC. Modus. Baru ini aku bisa nakal ini kok. Oke. Mari kita iringi kepergian Kiai Kholili dengan membaca La ilaha illallah. Hei, matane orang. Ada nuwun Kiai. Insyaallah sebentar lagi saya akan ngaji di pernikahan janda dengan Kiai Kholili. Oh, barang lama ya. Wah, pantesan. Oh, biyen barang lamane Gus Kholili. Oh, wah, aturan toh. Jadi itu ya. Sudah, jangan komentari agama lain. Saya itu kan terkenal Pak sebagai kiai yang sering memualafkan orang. Setelah Deddy Corbuzier, orang terkenal itu siapa? DJ Katy Butterfly. Kuwi mbiyen lak nge-DJ Pak. Walah mongko tangan karo sempangan tok. Pokoknya begitu delok wong lanang iki, wow. Ya padha karo Kiai Kholili delok rondo, wow. Mulih delok bojone ning omah, weh. Rajur. Paling Kiai ini kono mbaten Miftah ki asu kok. DJ Katy Butterfly itu agama sebelumnya Buddha. Saya kenal 3 tahun yang lalu ketika nge-DJ di salah satu klub malam di Bali. Saya siang pengajian, dia malam nge-DJ. Tapi luar biasanya apa? Dia itu kalau mendengar suara adzan rasanya nyaman. Dia bilang sama saya, maka waktu itu saya doakan, mudah-mudahan orang ini dapat hidayah. Jadi dulu pikiran saya itu yang masuk Islam pertama kali DJ Katy, bukan Deddy Corbuzier. Karena saya lebih dulu kenal dengan DJ Katy daripada Deddy Corbuzier. Tapi ternyata apa? Baru beberapa bulan itu kemudian dia ngontak saya lagi karena dia ganti manajer. Salah satunya apa? Dia menyebabkan masuk Islam. Ketika mendengar adzan subuh rasanya ayem. Lah awakmu ora mungkin ayem mau mancine adzan subuh rong tangi kok matane. Wong iki seneng wae iki krungu adzane susah kok. Duhur krungu adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa jawabane Arema? Adzan meneh. Angel. Akhirnya kontak saya dan alhamdulillah 2 bulan yang lalu dia menyatakan masuk Islam dan saya bimbing. Tapi saya nggak pernah ngajak dia masuk Islam. Deddy Corbuzier nggak pernah saya ajak masuk Islam. Bahkan 2 minggu yang lalu
saya ketemu dengan seorang wanita dari Islandia, umur 22 tahun. Ketemu saya di iNews, MNC Group ketika saya mau syuting ngobrol bareng Gus Miftah. Dia tanya sama saya, who are you? Kamu siapa? Saya jawab kiai, dia nggak paham. Saya jawab ustadz, dia nggak paham. Akhirnya saya bilang, religion teachers, guru agama, baru dia nggak. Saya tanya, agamamu apa? Before I am Christian, sebelumnya saya orang Kristen, and now I am atheist. Sekarang saya ateis. Saya bilang, kenapa kamu ateis? Ateis itu kan nggak percaya dengan Tuhan. Kenapa kamu ateis? Dia mengatakan apa? Because God is nothing. Tuhan itu tidak ada. Religion is fiction. Agama itu cuma fiksi. Yang benar itu hanya ilmu pengetahuan scientific, dia bilang. Ngobrol sama saya 10 menit. Apakah Tuhan itu ada apa enggak? 10 menit ngobrol dengan saya, Mas. Langsung dia datang mendekati saya. Tolong bimbing saya masuk Islam. Kenal saya 10 menit, dia minta dibimbing masuk Islam. Namanya Audur Linda dari Islandia. Artinya apa? Saya itu selalu pengen menggambarkan Islam itu indah. Tidak ada kekerasan, tidak ada kebrutalan. Karena orang-orang itu kalau melihat Islam itu keras, jangankan kok masuk Islam, nyawang raine dewe sepet kandhani. Betul? Makanya Deddy Corbuzier setelah kenal saya 8 bulan, malam-malam dia telepon sama saya, bro, I will to be a Muslim. Saya pengen menjadi orang Islam. Ketika saya ngaji di Kalimantan, saya jawab, nggak usah. Loh, kenapa bro? Jadi orang Islam tuh berat, Ferguson, berat. Cukup aku saja. Kamu nggak akan kuat, Ferguson, tak bilang. Tapi dia ngeyel. Lah, saya nggak pernah memaksa. Ini asisten saya yang di Kediri di Malang ini, agamanya Katolik. Sampai hari ini saya belum pernah mengatakan sama dia, kamu masuk Islam. Enggak. Karena bagi saya apa? Famang sya'afal yu'min, famang sya'afal yakfur. Yang iman imanlah, yang kafir kafir lah. War melu Katolik ya urusanmu, bukan urusan saya. Kenapa? Wong pilihan masing-masing. Dedi enggak. Pertanyaannya begini, kenapa dari sekian banyak ustadz yang dikenal Dedi, kok dia mantep masuk Islam melalui saya? Jawabannya sederhana. Kan kamu banyak ustadz, kenapa kamu milih saya bilang. Kan Gus Miftah pernah bilang sama saya, apa? Besok wajah Islam saya itu seperti apa tergantung pintu masuknya. Kalau pintu masuknya keras, maka Islamku akan menjadi Islam yang keras, kata dia. Kalau pintu masuknya suka marah, Islamku akan menjadi Islam yang pemarah. Kalau Islam saya lebay, saya akan menjadi orang yang lebay. Tapi kalau pintu masuknya ramah, maka Islam saya akan menjadi Islam yang ramah dan menyenangkan. Dan Dedi bilang, kenapa kok melalui saya? Karena bagi saya Islamnya Gus Miftah itu ramah dan menyenangkan. Buktinya apa? Gus Miftah ngaji di mana-mana diterima. Di kampus, oke. Di pengajian umum, oke. Di lokalisasi, oke. Klub malam, oke. Di Panjen, oke. Ketemu rondo, oke. Makanya saya pengen teman-teman dari pemuda Pancasila, sahabat Ansor Banjar, menampakkan Islam itu yang menyenangkan, jangan menakutkan. Supaya kemudian apa? Orang itu tertarik dengan akhlaknya orang Islam. Kalau toh mereka tidak masuk Islam, minimal mereka tidak memusuhi Islam. Inilah bedanya gaya dakwah orang sekarang dengan dulu. Kalau Kanjeng Nabi itu mengislamkan orang kafir, orang sekarang malah mengkafir-kafirkan orang Islam. Kan dancuk. Makanya ASN kumpul gue, lah sampai rapaham NKRI, hajar. Tak undang ke Gus Miftah. Soalnya apa? Murah di iso dinyang. Ngono kuwi, Pak. Jadi Bapak Ibu, famang sa'afal yu'min, famang sa'afal yakfur. Kembalilah ke agama masing-masing. Begitu Natalan, saya diundang ke rumahnya tetangga saya. Begitu Idul Fitri, dia saya undang makan ketupat. Saya kalau Idul Kurban motong sapi 15. Ada daging 6 ton, 7 ton. Tetangga saya 60% Nasrani. Yang paling banyak menerima daging bukan orang Islam, tapi tetangga saya Nasrani. Karena kampung saya kampung Nasrani. Bagi saya nggak ada masalah. Lah, konsep beragama saya seperti ini yang dianggap leda-lede, katanya tidak membela kepentingan Islam. Nyatane banyak orang masuk Islam melalui Gus Miftah. Saya hampir setiap hari ada orang bilang, Gus tolong bimbing saya masuk Islam. Malam minggu kemarin di pondok pengajian rutin setiap malam minggu pahing, delalah mesti ono sing jaluk di Islam ke. Kemarin berapa Ron? 3 orang.
Satu dari Jakarta, ketemu saya baru 1 jam. Dia langsung bilang, Gus, saya mau masuk Islam. Loh, agama kamu apa sebelumnya? Saya bukan orang Islam. Ketemu 1 jam, Pak. Enggak ngomong apapun, cuman seneng melihat saya ngopeni umat. Saya bimbing masuk Islam. Di panggung tahu-tahu ada ibu dan anak. Datang lagi, Gus, tolong bimbing saya masuk Islam. Agama saya non-Islam, ikut pengajian. Artinya apa? Agama tidak mengajarkan kita membujuk orang lain untuk masuk ke dalam agama kita. Karena konsepnya adalah la ikroha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam beragama. Tapi ya nyuwun sewu, digawe sing nyenengke. Ada yang tanya begini, Gus, minta kalau pengajian guyang-guyu seneng happy kenapa? Karena saya pengen hiburan, seneng itu harga mewah bagi kita. Kowe iki ning omah wis mumet ndase, apa meneh musim corona ngene, ha ta? Ning omah wis ra duwe beras, bar padu karo bojone, tagihan akeh, pengajian kok digawe mumet ndase. Maka Bapak Ibu Panjen yang tidak punya beras, di rumah nggak punya uang, banyak tagihan, silahkan datang ke pondoknya Gus Miftah. Ngapain? Ayo nangis bareng. Lah wong Indonesia iki aneh lho Pak Sanusi. Lah kepiye? Ana bantuan beras untuk orang miskin, kabeh wong ngaku miskin. Ana bantuan untuk UMKM, semua ngaku pengusaha kecil. Maka saya usul sama Pak Jokowi, tolong buat bantuan untuk orang gila. Kira-kira wong Panjen ngaku edan apa ora tak kandhani. Maka kenapa dakwah kita harus dibuat menyenangkan? Saya mau tanya, orang yang datang ke klub malam itu orang susah apa orang senang? Orang susah, Bu. Nyari senang. Makanya namanya dunia hiburan, tempat hiburan malam. Kenapa mereka datang ke tempat hiburan? Karena mencari kesenangan. Pertanyaan saya sederhana, kenapa mereka mencari kesenangan di tempat hiburan? Karena mereka tidak menemukan kesenangan di tempat pengajian. Makanya supaya mereka tidak datang ke tempat hiburan, pengajiannya harus menyenangkan. Kan ngono konsepnya. Mila rondo betah, nyawang kiai ganteng kok. Los dol dang lanjut lehmu maksiat. Tutukno senengmu rasa mikir akhirat nanging elingono yen Israel nakono kabarmu tandaning iku ora rindu nanging pengen banget jabut nyawamu. Modiar ya selawatan. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi. Ya Rabbi sholli alaihi. Lanjut bareng-bareng sing banter. Ya Rabbi sholli alaihi. Sing banter. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi. Ya Rabbi sholli versi ini Gus Miftah mau dihafalke. Los dol dang lanjut lehmu maksiat. Tutupno senengmu rasa mikir akhirat nanging elingono yen Israel nakono kabarmu tandane iku ora
rindu nanging pengen banget jabut nyawamu. Sholawat sing banter. Ya Rabbi sholli ala Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi. Ya Rabbi sholli alaihi. Versi asline bareng-bareng. Los dong dan lanjut lemu WhatsApp yen ente tatu gode senenge lingo makan kabarku nandare iku ora nanging kangen ringet bareng. Sholawat sing banter, corona hilang. Bismillah. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Shallu ala Nabi Muhammad. Tepuk tangan untuk Arema. Tak linggo meneh, Bah. Aku lok ngaduk yang bayangke isine sarungku ya, Bah. Malah iku rasan-rasan sing digugus mata iki kulot apa rok matane. Iki jenenge tok rung, katok sarung. Saka ngarep ketok kaya sarung, saka mburi kaya katok. Lah kurang ajar to. Ditinggal sak isine nggih Gus nggih, lah kurang ajar. Katoke lucu apa meneh isine, matane. Aduh ya Allah. Kuayane dua kan. Ya ngaji kok pikirane sing ora-ora. Aku ho. Lanjut. Niku jenenge sampai jam 09.00, saiki jam 09.30. Sampai jam berapa, Bro? Sampai jam berapa? Sampai subuh. Alah, bayar pas-pasan kok subuh. Daerah krungu apa sandu. Besok ning Yojo tak kayak blangkon sing apik. Masa blangkon karo ndase gede ndase kok piye. Dijoli tendur, Gus. Iki Yojo ora kuat ndasmu. Iki ana tulisane NO iki lho. Begitu cintanya saya dengan NO. Ini kalau saya syuting di TV di Trans 7 sama iNews pakai ini. Oh, yang lain belum berani, saya udah berani, Pak. Demi cinta saya kepada NO. Mau ngaku pesen. Kopiah mau tulisi NO kaya kae ra apa-apa. Insyaallah mlebu surga kae esuk kae. Ah, sing nganggo kopiah NO mlebu surga ya. Kopiahe, kopiahe. Baju ana tulisane NO ra apa-apa. Gendera ana tulisane NO ra apa-apa. Jilbab ana tulisane NO ra apa-apa. Tapi aku ra setuju lak sarung ana tulisane NO. Mungguh kula ngenyek. Lungguh berarti tulisannya NO mau lungguhi. Atau kowe kelon karo bojomu tulisannya NO melu kelon. Ayo kowe. Sing paling cilok apa ngising nguyuh ning toilet, NO-ne katut. Maka dari dulu saya nggak pernah mau bah ini enten sarung tulisannya NO. Saya nggak mau. Itu bagi saya menghina NO. Mbok yo dijogo bareng-bareng lak kopiah ning dhuwur, jilbab ning dhuwur. Sarung. Kowe nggo sarung nguyuhe ngadeg ora cewek. Ya Allah.
Malah sangune ilmu tutul. Tutul-tutul ke tiang listrik. Bocah iki Pak Didi, iki asine putih. Ngopo dadi ireng? Gara-gara nguyuh tutul ke tiang listrik kesetrum ter lah. Dadine ngene iki ireng iki. Ora apa-apa lho ya. Lah diloke dasar kamu hitam, kamu jawab putih belum tentu suci, hitam belum tentu kotor. Buktinya apa? Kain kafan putih menakutkan, kain kiswah pembungkus Ka'bah hitam tapi menyenangkan. Wah. Kandane apik iki. Iki lak ning Yogya jenenge Irma. Irenge Masya Allah. Ya mudah-mudahan kamu berjodoh dengan jandanya ya. Ya iya ora apa-apa, cah nom ya ora apa-apa to. Lah iki cah nom iki rabi karo rondo tuwa, sing mati sapa dhisik? Sing nom iki cetha, kan bisa keracunan. Susu kadaluarsa. Boleh ya. Umurmu pira? Oh 25, urung rabi. Oh ora apa-apa, ya minimal kaya kran le nggih nguyuh tok. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, betul? Itu artinya kalau kamu tidak punya pasangan, jelas kamu bukan manusia. Vokalnya orang rabi. Oh, kakek nyabun. Rabi, kira dolanan wae. Lakon Rabi Keri terus Gus. Lakon Rabi Keri. Oh, lakon iki lak sore kalah lak bengi ngantuk tak kandhani. Rabi penak ora rabi-rabi, mana-mana kamu sunat lele. Iya toh? Kandhani nyamuk saja ditepuk pakai 2 belah tapak tangan. Masa cintamu bertepuk sebelah tangan? Ya Allah. Aku Madrid, kamu Barcelona. Aku udah married kok kamu masih berkelana. Rondo iki lho rondo. Kowe lek rabi karo rondo padha karo numpak jaran. Ora perlu diajari, mlayu dhewe serantalan. Rondo. Ini sing paling seneng sapa le? Matane YouTuber kalau kae 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 YouTuber lho. Kae matane kae. Ning yo aja dipotong-potong. Kowe lak motong-motong videoku berarti kowe kancane Maher tak kandhani. Lah posting video iki umpama dipotong sing pas. Kan ngono kadang-kadang dipotong tok aku karo Gus Nur cangkemmu Nur. Ku dibolan baleni wae ini. Kowe kurang ajar to kuwi. Ning ya piye-piye wonge wis digara-gara ngenyek NU di penjara, rasa mok buli, didongake wae muga-muga ning penjara betah ngono lho. Yo wong nang jero mesake malah dibuli. Ndelok ya kena Covid. Padahal wingi ngelokke Jokowi ben kena Covid yang kena dhewe. Makane hati-hati ya Le, aja ndongake wong ki elek. Senajan to kowe ra seneng karo wong liya, sing metu kudu sing apik. Karena apa? Du'aul mar'i li akhihi ka du'aihi li nafsihi. Doamu kepada saudaramu itu seperti kamu mendoakan dirimu sendiri. Ngono lho. Dadi lek aku membuli Pak Kiai Kholim muga-muga rabi meneh. Kuwi sak janjane padha karo ndongake. Apa? Ya langsung aku gelem Gus matamu kuwi aku gelem. Aku gelem Gus ngene iki lak ya. Sebelah mening matamu. Codot. Malah sebelah mening. Insyaallah Mbak Rondo, jenenge siapa jenenge? Sriati. Sri Handayani, santai saja Mbak Sri. Kalau kita berjodoh insya Allah ketemu di pelaminan. Tapi sebagai tamu Abi ya. Sebagai tamu. Apanya? Sing gelem karo kowe iki sapa? Oh ya sing gelem karo kowe iki sapa? Kata kok Pak Sanusi matanya melirik wae ngapa iki?
Jadi jangan sampai kita mendoakan yang jelek. Termasuk ini dalam rangka apa? Rukun. Kanjeng Nabi kuwi apik karo wong sing apik karo Kanjeng Nabi, apik karo wong sing ora apik karo Kanjeng Nabi. Dadilah Pak Didik dibully karo wong. Ini kadang-kadang banyak ungkapan yang salah. Contohnya ngene, umpamane Pak Didik dibully karo wong, disengiti karo wong, dibenci karo wong. Biasanya kita mengatakan apa? Wis ora apa-apa aku dibenci karo wong. Kanjeng Nabi yo dibenci karo wong. Iku perumpamaane kadowen. Lah Kanjeng Nabi kuwi dibenci karo wong, sing benci kuwi mesti salah, Kanjeng Nabi mesti bener. Tapi lah Pak Didik iki dibenci karo wong, bisa jadi sing benci kuwi bener, Pak Didik salah, utawa sak wangsule Pak Didik bener sing benci salah. Padha karo ngaten sakniki kula diajar kali Ustadz Mahir Atwailibi. Kleru. Kuwi bisa jadi sing bener Maher Miftah sing salah utawa sak wangsule Miftah sing bener Maher sing salah. Mila piye mau? Kok padha wae ya? Maka saya dibully, dipancing-pancing supaya ngerespon, tidak saya respon. Soalnya semakin saya respon kono seneng mlebu berita terus, mancing-mancing ben mlebu berita. Aku pengen mlebu berita, ra perlu mancing-mancing. Postinganku ning Instagram wis mesti mlebu berita. Kan ngoten. Malah kula dilokke, Miftah pansos. Oh, goblok. Sing jenenge pansos kuwi followere titik, pansos karo sing followere oke. Lah kono followere 46.000, aku 1,5 juta. Napa kula benci kali Ustadz Maher? Mboten, niku lara teng rumah sakit gara-gara ngelokke Gus Dur, matane buta jadi bangkai. Nyuwun sewu. Kula protes kali omongane Maher, tapi lara kula dongake, mang takon Ustadz Yusuf Mansur. Ayo kita doakan. Nyuwun sewu, yang saya benci itu bukan pribadinya, tapi nyuwun sewu kelakuannya gara-gara ngelokke Gus Dur, tahu ngelokke Kiai Ma'ruf. Lah wingi puncaknya ketika dia menghina Habib Lutfi. Lah kula niku ngrespon sing rame teng Instagram niko hanya sekedar menjalankan perintah guru Gus Diwangsuli. Mosok Abah Presiden Jatman, Sekretaris Jenderal Ulama Sufi sedunia, One Team Press dinyek seperti itu. Walaupun alasan beliaunya Ustadz Mahir katanya gara-gara bales tweet. Pertanyaan saya satu, kenapa yang diposting kok gambarnya Abah? Mbok gambarnya Didik wae men kondang. Kok ndase karo blangkone gede ndase umpamane ngoten niku. Aja Habib Lutfi, beliau orang tua kita. Saya enggak terima. Makanya ketika yang dicaci maki, yang dibully saya katanya Gusna pecinta lonte, saya nggak bereaksi. Kue ngenyek aku oleh, kamu boleh menghina saya, tapi jangan hina guru saya, betul? Pertanyaan saya, kenapa blangkon nyuwun sewu Pak Didik? Kenapa blangkon itu mentolnya di belakang? Karena penyesalan itu pasti di belakang. Karena kalau di depan namanya pendaftaran. Ya Allah ambune Dik. Kowe dolanane yo tak kei sing anyar, sing apik ngono, sing sesuai karo ndasmu. Sirahmu. Oh niku lak ning Mekah, Ji. Walah niku kondangan pas saya haji. Blangkon saya ditanya sama orang Arab, "Mahada, ini apa?" Muhammad dasku toh. Blangkon ki bahasa Arabe apa? Tak goleki ra ketemu, akhirnya tak jawab, "Hada blangkon." Lah takon, "Mahu blangkon?" Blangkon itu apa? Muhammad dasku. Tak jawab, "Ina uroksi wadai endas." Gitu. Akhirnya blangkon saya diminta ditanya ini, "Wa mahada?" Nyuwun sewu Pak Edi. "Wa mahada?" Muhammad dasku toh. Iki lah bahasa Jawane mondolan. Akhirnya tak jawab, "Hada mondolan." Akhirnya takon meneh, diomba-ambu. Ya kecut tok goblok, aku ora tau ngambu kok aku. Oh, iki 50 putu. Kudune ndasmu iki 59, Dik. 59. Jadi nggak boleh, supaya berrukun. Karena apa? Wala tu'minuna hatta tahabu. Demikian juga hari ini persoalan tentang Habib yang baru rame. Saya ditanya bagaimana pandangan Gus Miftah terhadap Habib. Saya tersinggung kalau ada orang mengatakan NU tidak menghormati Habib. Kamu salah. Habib itu datang pertama kali di Indonesia. Sing gelem ngopeni Habib itu adalah orang-orang Nahdlatul Ulama.
Wong-wong kuwi sing saiki ngaku seneng karo Habib, urung kenal karo Habib, NU wis ngopeni Habib. Enggak perlu diragukan. Lah bagaimana kemudian ketika kita berbeda pendapat dengan seorang habaib? Contoh umpamane, sekarang terang-terangan dengan Habib Rizik. Kita boleh berbeda pendapat, tapi tidak boleh mengurangi rasa hormat. Maka tolong Anda bedakan sosok dan perilaku. Sosok kehabaibannya kudu dihormati. Termasuk Habib Rizik, saya hormat dengan beliau. Tetapi perilakunya tidak mesti harus ditaati. Betul? Hormati sosoknya, tidak harus diikuti pendapatnya. Contoh ngeten mawon, pas Pilpres, Habib Rizik dukung 02, Gus Miftah dukung 01. Tapi bukan berarti pas Pilpres niku nggih nyuwun sewu, bukan berarti saya membenci beliau. Enggak, karena dalam kitab taklim ada kaidah al-hurmatu khairum minat ta'ah. Hormat harus lebih didahulukan daripada taat. Jadi saya tidak mentaati beliau, tapi saya menghormati beliau. Contoh yang paling gampang ngeten. Saya dalam fikih mengikuti Imam Syafi'i, tapi bukan berarti saya membenci Imam Maliki. Contoh, wancine wong salat, tahiyat kaile menurut Imam papat kuwi beda-beda. Menurut Imam Syafi'i, asyhadu alla ilaha illallah sampai rampung fil alamina innaka hamidum majid. Kalau Imam Hanafi, tangannya ngadek lah ketemu kalimat Allah. Nyuwun sewu. Kalau Hanafi ngadeke mung pisan, asyhadu alla ilaha illallah, la nafi Allah isbat. Tuing tuing wis ora ngadek meneh. Rasa ngomong impoten tak ajar gue. Itu Imam Hanafi, asyhadu alla ilaha illallah, la nafi Allah isbat. Ini biasanya kawan-kawan saya Muhammadiyah. Kalau Imam Maliki, nyuwun sewu, Imam Hambali, setiap ketemu kalimat Allah tangannya ngadeg. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah, assalamu alayna wa ala ibadillah, asyhadu alla ilaha illallah, tuing tuing tuing. Jadilah ketemu Allah tuing 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 tuing. Kalau Imam Maliki beda lagi. Dari awal sampai akhir tangannya obah ramandek-mandek. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah. Terus Gus Miftah pakai mana? Saya pakai Syafi'i, asyhadu alla ilaha illallah. Tapi begitu saya menggunakan Syafi'i, saya tetap menghormati Maliki, saya tetap menghormati Hanafi, saya tetap menghormati Hambali, bahkan saya memuliakan beliau-beliau itu. Ini namanya apa? Hormat lebih didahulukan daripada taat. Kowe arep ngene-ngene, oleh. Kowe arep tuing-tuing, oleh. Arep ngene-ngene, oleh. Yang tidak boleh ngene-ngene. Ya nggak boleh begini-begini. Tahiyatul ya kok nggak boleh. Keri matamu kok keri apane? Ya toh? Tapi mau begini tetap satu jari. Ini. Malah ngene-ngene iki ngopo melu-melu. Aku wae kuwi rasa melu-melu. Iya, ngono ora tambahi dik. Terus yang tadi teman-teman lupa katanya Gus. Apa? Habib Rizik nomor 2, Gus Miftah nomor berapa? Nomor 1. Matane. Jokowi kok piye? Jadi jangan sampai kemudian kita, wah aku benci sama Habib Rizik. Enggak boleh, wallah enggak boleh. Kalau memang beliau benar-benar Habib dan saya masih husnudzon beliau itu benar-benar Habib. Karena guru-guru saya bilang, "Weh, saelek Habib Rizik tetap Habib le. Kowe ora kena benci." Nggih, Pak. Saya tidak akan mungkin benci dengan duriyahnya Rasulullah. Kenapa? Ahlu Baitil Mustafa tuhuri. Ahli baite Kanjeng Nabi niku suci. Tathir, tapi ingat dia tidak maksum. Kalau maksum itu dijaga dari perbuatan dosa. Tapi kalau duriyahnya Kanjeng Nabi walaupun suci masih berpotensi berbuat dosa. Kita nggak boleh membenci. Bahkan kita diperintahkan untuk berselawat apa? Rabbi fangfana, Rabbi fangfana, bibarkatihim wadinal
husna wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muafatim minal fitani. Coba kamu yang punya hajat, minta sama Allah melalui syafaatnya Rasulullah, Rabbi fangfa'na bi barakatihim. Wes to, maca kuwi dik karo nangis. Ngopo? Bayare Gus Miftah kelarangan. Fangfan umpamane. Jadi sekali lagi ya, saya nggak ikhlas kalau ada orang ngaku NU dia tidak menghormati habaib. Siapapun, walaupun tidak harus ditaati perintahnya, walaupun kita boleh berselisih pendapat dengannya, tapi tidak mengurangi rasa hormat kepada kehabaibannya. Rukun, besok Malang pilkada rukun, boleh beda pilihan, tapi nyuwun sewu jangan menghilangkan kerukunan. Rungokno kuwi. Jangan menghilangkan kerukunan, tetap harus menjaga persatuan dan kesatuan. Iki ngopo meneh ta iki? Kok cangkemku salah wae ta aku? Boleh kita berbeda pendapat. Milih niku hak jenengan. Mung tak eling-eling pejabat-pejabat rungokno. Bedane pilkada karo pilkab. Pilkada kuwi lak lali dadi, pilkada biasane lak dadi lali. Rungane. Yo. Saiki apa kering alam tak ajak gawa pesen nggih calon pemimpin ning Malang. Dirungokke. Yuk, terokke omonganku. Hei, calon pemimpin ning Malang. Hei, calon bupati. Hei, calon wakil bupati. Rungokno kupingmu. Aja neko-neko. Aja leno. Aja nakal. Kabeh kuwi ngunduh waing pakarti, becik ketitik, ala ketara, laku utama, nguntungake wong liya. Heh bupati, heh calon wakil bupati, kapan kowe dadi wong apik? Lah kapan? Kula dhewe niku ning kamar tak tulisi, "He Miftah, kapan kowe dadi wong apik?" Sakniki rata-rata wong niku ngakune apik, padahal urung mesti apik. Mila takoni, "Kapan aku dadi wong apik?" Dadi bupati laku utama nguntungake wong liya. Aman slamet. Awakmu ngerti? Ngopo sakniki kathah bupati cekel KPK? Sing salah guru TK. Gara-gara diajari cerita judulnya Kancil Nyolong Timbung. Mila begitu gede dadi pejabat gaweane maling kaya kancil. Oh jerene Pak Sanusi, untung aku ora sekolah TK. Padha aku ya ora. Lagune cah cilik ki ya Allah jan do ngawur. Guru-guru TK gantine to yu lagune. Lagu kok ngrepotke mbokne. Ambilkan bulan matane. Golek peleme kadowen kok bulan kon jikok. Ana meneh Pak Adik lagune ngawur. Pok ame-ame belalang kupu-kupu siang makan nasi kalau malam minum susu. Kowe lagu ngawur to kuwi. Sejak kapan walang karo kupu-kupu kalau siang makan nasi malam minum susu? Walang kok cangkeme celutak.
Tur lak lagu iki dinyanyike cah cilik iki salah. Sing awan mangan sego bengi ngombe susu anake apa bapakne? Bapakne. Satu lagi sih, sing aku sengit banget ki apa? Kayak burung kakak tua hinggap di jendela, nenek sudah tua, giginya tinggal 2. Kuwi lak ngenyek mbahne to ki. Mbahne metok sekolah, nenek sudah tua, giginya di jendela. Nah, kayak lagune cah cilik iki sing paling tak senengi mung siji. Apa? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Ini sindiran bagi laki-laki jomblo yang tidak berani menikah gara-gara nggak punya pekerjaan. Kue berarti kalah karo cecak. Ayo, kue duwe sikil loro, duwe tangan loro, atau komplit sak ndasmu sak isine. Ayo, mosok kalah karo cecak. Cecak kayak golek rezeki mau nganggo alat siji jenenge ilat. Kamu kok rezekine mabur jenenge nyamuk, tapi keadilan Tuhan. Cecak yang mendekati nyamuk atau nyamuk yang mendekati cecak? Nyamuk yang mendekati cecak. Begitu nyamuk lewat ngung dup dup dup. Persis matamu ki persis. Masuk karepe rabi wedi gara-gara enggak duwe pekerjaan. Orang duwe nafkah, kalah karo cecak kowe. Kowe kalah karo entung. Lho apa hubungannya karo entung, Gus? Ya ora ono. Entung kene jero godhong gedang ra tau dibuka, lemu. Ora ono entung kuru. Apa men entung kok stroke? Ora ono. Pak Idi ngerti stroke niku penyakit napa? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara senyum yang tidak seimbang. Senyum seimbang itu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Wong stroke yang guyune mau ngiwotok ora ono sing nengen. Tolong janda dicontohkan. Nah. Tapi kalau stroke hari ini bukan itu. Stroke hari ini apa penyebab penyakit stroke? Penyebab penyakit stroke itu adalah adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Lah. Milo kerja keras. Kowe iki saiki kerja ora gelem, bisnis ra gelem, megawe ra gelem, gaweane turu, gawe status WA akan indah pada waktunya. Matane. Ndang tangiyo, turumu miring. Ilirmu mambu. Lho wadene dadi wong-wong top ini ki lho ya mergo kerja keras. Kamu tahu kenapa keringat itu asin? Jelas kenapa? Karena dalam perjuangan tidak ada yang manis. Wah. Ngene iki larang, larang. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kunci dari kesemuanya itu adalah kerukunan. Maka Malang tetap dijaga kondusivitasnya. Bisa jadi kita beda pilihan dalam hal apapun, dalam hal bermadzhab, dalam hal beragama, dalam hal berorganisasi, dalam hal pilkada dan lain sebagainya. Tapi ingat, kita tetap harus rukun, harus kompak. Wes ora usah kowe neng-nengan karo tanggamu umpamane beda pilihan. Halah. Eman. Wong Jawa ki aneh kok gara-gara tanggane selamatan ra diundang nesu. Ora omong-omongan seminggu. Contohnya Abu Nawas. Abu Nawas ra diundang selamatan. Ora nesu. Begitu tanggane selamatan, Al-Fatihah Abu Nawas metu nggo lendang joget-joget ning ngarepe sing duwe omah. Akhirnya apa yang terjadi? Beleduke mlebu omah kabeh ngotori berkat. Sing di omah nesu, Abu Nawas diparani. "Hei Abu Nawas, nggih kula. Kowe iki wong tuwa apa cah cilik?" Lah miturut jenengan, "Ya wong tuwa." Napa jawaban Abu Nawas? "Lah wong tuwa ngopo ora mau undang slametan?" Yo, HP-ne diuripke selawatan. NKRI. Yo, Lampunya dimatikan. ya semuanya diangkat. Sing HP diangkat. Ya. Ben sahdu nolak corona saking kota Malang dan mudah-mudahan Malang tetap rukun. Amin. Flashnya dihidupkan. Flashnya dihidupkan. Flashnya HP. Wah mesti HP-ne cross kuwi. Karo flash handphone. Flashnya redup. Lampune pateni. Ora iso digebuk kowe. Miki pateni matamu ki rasa muni kok miki pateni. Lampu semuanya Mas, lampu semuanya dimatikan.
Ya wes, sadurunge selone pateni rampung wae pengajiane. Semuanya diangkat. Ayo, lampune pateni. Sing banter bengok bareng-bareng karo Gus Miftah. Ayo. Digerakkan rono dhisik. Ayo. Ayo. Gebuk, suwen. Ayo. Shallu ala Nabi Muhammad. Shalli wa sallim daiman Shalli wa sallim daiman wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi bareng-bareng sing luwih banter Shalli wa sallim daiman ala mada Shalli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wajan Quran najan sak kalimat lamun ora dikirimi banjur bali brebes milih bali nang kuburan mangku tangan tetangisan Shalli wa sallim daiman ala mada Allah Allah Shalli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada kebacut temenan ger hana turunku kowe ora wirang padha mangan tinggalanku lamun aku bisa bali ning alam donya bakal taring kesing donyaku sing isih ana Shalli wa sallim daiman ala mada Allah Allah Shalli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi saniki dijawab sing banter bareng-bareng kami cinta tanah air Indonesia kami bangga jadi bangsa Indonesia engkariakan selalu kami jaga demi
Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Alhamdulillah. Wes lampune mati, pengajiannya bubar nggih. Kowe penak mong hahe. Ngomong apa meneh ke rondo kae. Wis tuwa jilbabe pink, halah. Kae mesti simpake yo pink. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, inilah indahnya Indonesia. Yang perlu kalian tahu, Eropa itu satu bangsa namanya Eropa, berdiri di atas banyak negara. Spanyol, Belanda, Inggris, Italia dan seterusnya. Apa bedanya dengan Indonesia? Indonesia banyak bangsa berdiri di atas satu negara namanya Indonesia. Jadi kalau dilihat persoalannya mesti komplek wong Indonesia. Eropa kayak bangsanya mung satu namanya Europe, maka mata uangnya namanya Europe. Itu dibagi banyak negara, Prancis, Belanda, macam-macam. Sementara itu Indonesia bangsanya banyak. Ono Jawa, Bugis, Batak, Madura, Ngapak, Sunda, Betawi, Banten, sak piturute. Tapi hanya berdiri di atas satu kaki, namanya Indonesia. Makanya harus saling menghormati karena indah. Podo-podo wong Jawane nyuwun sewu, ana Jawa cara Surabaya rodok kasar titik. Nyata diancuk oh fasih. Lho, Gus Miftah lak maca lak miso fasih soalnya ngerti tajwid. Nah, jadi makharijul hurufe pas. Nggateli, ngono ki aku paham. Tapi nyuwun sewu, ngetan ngulon meneh ketemu Solo Yogya halus kaya kula umpamane. Misale ngulon meneh ketemu bahasa Ngapak indah, blekuduk. Ya ta. Inyong wis kencot madang-madang ya. Kaya kula ning Ngapak tawari udut nganggo bahasa Ngapak. Pak Kiai ki ya kesuk-kesuk ngobori cocot. Ya Allah. Ya nanti habis pengajian kamu naksir aku ya. Masa aku jadi menantunya Kiai Khalili, aduh. Nganggu wae. Ya wis kene. Ya wis kene. Kok ae nduk. Duduk dulu aja, nanti kita foto di sana, oke? Duduk dulu. Ya ngaji sih ya. Mening matane menang-mening wae cah. Masuk, Dek. Gus Miftah, Pak Eko goblok men. Oh, Gus Miftah Pak Eko. Maka perbedaan itu tentunya harus menguatkan. Contoh, awakmu tau ngerti lah, suami istri kadang-kadang sing wedok guwalak, sing lanang alus. Gak ada masalah, saling menguatkan. Kowe wong lanang duwe bojo galak, bersyukurlah. Kenapa? Kalau suami punya istri galak di dunia, insya Allah besok di akhirat siksanya akan dikurangi oleh Allah. Amin. Kenapa yang punya istri galak siksanya dikurangi oleh Allah di hari kiamat? Karena selama di dunia sudah sangat tersiksa. Mila wong lanang karo wong wedok iki matine dhisik endi le? Lanang. Mila akeh jumlah rondo daripada duduk. Ngopo wong lanang cepet mati? Soale stres mikirke bojone ngeyelan kaya iki. Gus, niku teng ngajeng jenengan rondone 5, Gus. 5. Siji, endi neh? Loro, telu, oh, yo papat, ya. Boyokku raku Adik. Mila, Bapak Ibu rahimakumullah. Kuwi cangkeme ngapa meneh? Niku rondoyan. Yes. Moga-moga berjodoh karo Banser lah. Amin. Amin.
Ya wis kaya sing paling apik iki pemuda Pancasila rabi karo Bansar. Wah. Anake langsung jenenge Muhammad NKRI. Lah iya ora kaya wong saiki gawe jeneng kok singkatan-singkatan kaya Banji Yogya Jamaahku. Jenenge sapa? Sucipto. Apa kuwi? Susune lancip diganjel boto. Lah wong tanggoku iki lucu Pak Didik. Bojone meteng nggon rumah sakit, sampai dalan macet. Ning tengah dalan ngenteni macet, bojone lairan. Anaknya dijenenge Muhammad Jonathan. Aku mbaten lah Muhammad ngerti artine Jonathan ki apa? Walah Gus, Jonathan iku singkatan wonten kepanjangane. Apa kepanjangane Jonathan? Brojol karena kemacetan. Lah kuwi beda meneh. Kuwi jenenge Hirlan Darwis, lahir ning dalan modar ya wis. Mula iki mau sing ngomong menang-menang iki Sukarlan. Asu nglekar ning dalan. Maka atas perbedaan yang ada, mari kita berpegangan tangan untuk saling menguatkan sesama anak bangsa Indonesia. Kalian tahu kenapa kaca mobil bagian depan itu pasti lebih besar daripada kaca spion? Jawabannya sederhana. Kenapa kaca mobil bagian depan jauh lebih besar daripada kaca spion? Jawabannya adalah karena masa depan bangsa Indonesia jauh lebih besar daripada masa lalunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.